Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Adit. Gimana kabarnya Bu Tuti? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Pak Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi semangat Bu ya hari ini ya. Iya Pak. Oke. Kemarin Bu ngomongin saya hari ini mau melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu. Benar Iya ya Bu? Pak. Oke. Kalau boleh tahu itu di hari apa dan di kelas berapa Bu? Observasi. Rencananya saya akan melakukan observasi itu di hari Senin Pak di kelas 11.5. Oke, hari Senin kelas 11.5 mata pelajaran kimia Bu ya. Iya Pak. Oke. Nah kalau materi besarnya apa? Materinya itu struktur atom dan sistem periode unsur serta ikatan kimia. Nah, submaterinya saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia nantinya. Baik. Nah, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu terkait dengan observasi yang mau Ibu laksanakan di kelas pada hari Senin. Oke. Boleh Bu ya? Ditanya, Bu Boleh. ya. Oke. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Boleh Bu jabarkan tujuan pembelajarannya? Jadi Pak, di sini saya di kelas 11.5 ini nantinya akan menyampaikan melalui pembelajaran berkelompok ya Pak ya. Yang pertama itu untuk memahami konfigurasi elektron. Nah yang kedua untuk memahami ikatan ion. Dan juga yang ketiga itu untuk memahami bagaimana terjadinya serah terima elektron. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kalau menurut pandangan Ibu apakah bisa Bu tercapai nanti dalam satu pertemuan tersebut? Bisa Pak, Oke. karena saya sudah merancangnya. Baik, nah tadi udah menyiapkan ya Bu ya modulnya. Dan itu lengkap Bu ya dengan instrumen dan lain-lain ya. Sudah Pak, itu juga sudah saya bawa. Baik, nah terkait dengan pembelajaran di kelas yang Ibu sampaikan tadi, apa area pengembangan yang ingin Bu Tuti capai nih nanti, baik dari segi murid ataupun dari segi Ibu sebagai guru? Nah, baik Pak, di sini nantinya area pengembangan yang saya capai, nantinya saya berharap yang pertama itu kemampuan anak untuk memahami konsep konfigurasi elektron, dan juga kegiatan pembelajaran nantinya yang akan mencerminkan diferensiasi proses Pak dalam pembelajaran kelompok nantinya. Baik, berarti Ibu nanti berfokus pada kemampuan anak, nanti pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, dan Ibu jembatani dengan strategi diferensiasi proses pembelajaran. Gitu ya. Nah kalau tentang kompetensi sosial emosionalnya ada nggak yang mau Ibu kembangkan begitu? Nah di sini Pak saya akan mengembangkan kompetensi sosial emosional pada manajemen diri. Nantinya saya akan melaksanakan teknik stop di awal pembelajaran Pak. Baik, luar biasa Bu ya. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa membantu Bu ya anak-anak untuk lebih memahami dengan lebih mudah dan kemudian pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Baik, nah pertanyaan terakhir Bu Tuti yang biasanya menarik nih, strategi pembelajaran yang ingin Ibu gunakan seperti apa di kelas? Nah yang pertama itu saya akan melakukan observasi terhadap sikap atau perilaku murid. Nah yang kedua, sebelum pelaksanaan observasi ini, di pertemuan sebelumnya saya akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya Pak. Jadi nantinya ada anak yang mendapat kelompok auditori, ada anak yang mendapat kelompok visual, dan juga ada anak yang mendapat kelompok kinestetik. Itu disesuaikan dengan hasil rubrik yang nantinya sudah saya bagikan. Baik, berarti ada tahapan Bu ya untuk pemetaan gaya belajar dan nanti diskusi kelompok yang Ibu gunakan ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik Bu, menarik sekali, mudah-mudahan nanti observasinya berjalan lancar di hari Senin dan insya Allah saya hadir di sana. Jadi sekali lagi saya bukan ingin menilai apa yang Ibu laksanakan nanti atau saya ingin mencari kekurangan, tidak, tapi saya di situ hanya sebagai observer. Saya melihat apa yang bisa Ibu pertahankan di sana, apa yang juga kemudian bisa Ibu kembangkan, atau apa yang perlu diperbaiki. Dan setelah observasi nanti kita ada kegiatan pasca observasi Bu ya. Nanti silakan ketika sudah selesai Ibu boleh hubungi saya dan kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan saya akan melaksanakan ini dengan baik. Ya, terima kasih juga Bu Tuti sudah meluangkan waktunya. Ada lagi yang mau dibahas Bu Tuti? Sudah cukup. Baik, mudah-mudahan lancar Bu ya observasinya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi.
Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak Adit, mohon maaf mengganggu. Oh, iya, nggak Saya apa-apa. hari ini ingin melakukan pasca observasi Pak Adit. Oh iya nggak apa-apa Bu Tuti, monggo silakan duduk. Bu Tuti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Pak Adit bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Jadi hari ini tadi Bu Tuti juga udah bilang ke saya tadi malam Iya. ya, hari ini mau pasca observasi begitu. Kebetulan saya juga tidak ada kelas ini Bu Tuti, jadi kita ada waktulah untuk berbincang-bincang. Oke Bu Tuti, kemarin Ibu ngomong ke saya tadi malam tepatnya itu terkait pasca observasi di kegiatan supervisi kita yang terakhir ya Bu Iya. ya. Oke. Jadi pertama mungkin perasaan Bu Tuti gimana nih setelah kemarin praktik pembelajaran di kelas? Setelah saya melaksanakan supervisi, rasanya saya sangat senang dan saya juga bersemangat untuk selanjutnya melakukan pembelajaran di kelas itu seperti bagaimana ketika saya melaksanakan supervisi. Oke, kenapa Ibu merasa senang dan bersemangat gitu? Karena dalam pelaksanaan supervisi ini saya melakukannya dengan runut, dengan teratur gitu kan, dimulai dari manajemen diri, saya di situ melaksanakan teknik stop, lalu saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, diantaranya ada diferensiasi konten dan juga ada diferensiasi prosesnya. Baik, luar biasa Bu Tuti ya. Jadi Ibu merasa senang karena sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan yang Ibu rencanakan di rancangan pembelajaran dan modul yang sudah Bu Tuti buat ya, termasuk dari segi runut, teratur dan lain-lain. Luar biasa Bu Tuti ya. Nah, setelah pembelajaran nih, Ibu tadi kan sudah bilang merasa senang. Kira-kira apa yang refleksi yang Ibu dapat? Maksudnya apa hal-hal baik yang Ibu rasa sudah berjalan dengan benar nih dari yang saya rencanakan, dan apa hal-hal yang mungkin masih perlu peningkatan? Di sini Pak Adit, saya sudah merasa dalam pengembangan PSE-nya sudah berjalan dengan baik. Di situ anak sudah bisa melaksanakan teknik stop dengan bagus dan juga mereka sudah bisa mengontrol emosinya sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga dalam pembelajaran diferensiasi konten itu berjalan dengan baik juga, sesuai dengan minat bakat anak-anak dengan gaya belajar masing-masing. Di situ saya memberikan dengan gaya belajar yang visual, kinestetik, dan juga auditori. Nah, dan juga pada pembelajaran yang berdiferensiasi proses, saya rasa sudah berjalan dengan baik karena mereka juga sebelum pembelajaran kan sudah saya kasih rubrik atau asesmen yang mengarahkan mereka pada gaya belajar mereka. Jadi dalam pembelajaran itu sewaktu supervisi mereka sudah dikelompokkan ke dalam gaya belajar masing-masing. Kelompok yang sesuai dengan belajar. Iya Pak. Oke, baik. Nah, dan yang kurang baik kayaknya di manajemen waktu saya ya Pak ya. Karena di situ sewaktu mereka melaksanakan diskusi dan akan presentasi, mereka jadi kurang waktu untuk presentasi itu gitu. Seharusnya setiap kelompok itu mempresentasikan semua LKPD itu, semua yang ada ditugaskan di LKPD, dan akhirnya di situ saya bagi kelompok 1 menyelesaikan yang nomor 1, kelompok 2 menyelesaikan yang materi yang nomor 2 dan selanjutnya seperti itu. Saya rasa mungkin saya lebih bisa memanajemen waktunya lagi agar setiap kelompok bisa sama mendapatkan waktu presentasi tersebut. Baik, luar biasa dan sangat detail ya Bu Tuti ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu terkait hal yang sudah berjalan baik itu dari mulai Ibu melaksanakan teknik stop, bagaimana menyiapkan fokus anak begitu ya terhadap pembelajaran, kemudian Ibu melakukan diferensiasi konten dengan gaya belajar, beberapa gaya belajar, materi-materi yang sesuai dengan mereka, kemudian diferensiasi proses juga. Dan mengenai teknik stop ini menurut Bu Tuti itu seberapa efektif sih Bu? Kalau menurut dari yang pengalaman yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya Pak, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas tidak menggunakan teknik stop,
mungkin juga berjalan dengan lancar, tapi anak lebih nyaman ketika kita sudah menggunakan teknik stop itu. Ya, itu kan teknik stop kan salah satu dari pembelajaran sosial emosional. Jadi setelah melaksanakan teknik stop, anak lebih rileks, lebih bisa nyaman, memanajemen lebih bisa dirinya. memanajemen diri mereka masing-masing. Baik. Jadi lebih enak kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi memang sebaiknya dilakukan ya Bu ya, dengan berbagai cara seperti itu ya. Luar biasa. Terkait yang masih belum maksimal, Ibu katakan tadi manajemen waktu ya, Bu ya. Nah, terkait manajemen waktu itu, Ibu tadi udah sampaikan bahwa untuk bisa lebih memanajemen waktu dengan baik ke depannya sehingga semua kelompok itu mendapatkan porsi yang sama dengan tanggung jawab yang sama kan, seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa manajemen waktu dengan baik itu apa yang mau Bu Tuti lakukan gitu supaya bisa lebih baik lagi? Kalau itu yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya harus lebih memperhatikan pada kegiatan inti. Di awal itu mungkin saya bisa menyampaikan diferensiasi kontennya cepat gitu kan. Ini yang kemarin itu kan saya agak lama gitu kan, saya menyampaikan semuanya gitu. Mungkin suatu saat lagi di pembelajaran selanjutnya saya akan mempraktiskan. Nah, yang diferensiasi konten itu sekali saya sampaikan yang auditori, langsung yang visual kemarin saya menyampaikan Pak auditori itu 3 kali gitu kan. Jadi besok mungkin saya akan menyampaikannya sekali, visual sekali, kinestetik sekali. Jadi kesempatan untuk anak itu presentasi itu sama gitu dan lebih banyak waktunya. Berarti Ibu mau memprioritaskan hal-hal yang lebih krusial dengan waktu kita kan 2 JP itu ya. Berarti lebih membagi lagi sesuai dengan rencana pembelajarannya. Luar biasa Bu Tuti ya. Nah, terkait dengan supervisi Ibu, saya mau izin nih Bu, kemarin mungkin saya juga ada melakukan penilaian seperti itu. Jadi dari apa yang saya lihat secara garis besar saya setuju dengan refleksi yang Ibu sampaikan tadi. Di mana Ibu sudah melakukan teknik stop, diferensiasi konten, diferensiasi proses. Saya juga melihat anak-anak itu lebih nyaman belajarnya karena terlihat dari mereka senang begitu pembelajaran. Dan terkait manajemen waktu saya juga sepakat. Kemarin memang sedikit overtime dan beberapa hal yang Ibu sampaikan penyebab-penyebabnya saya setuju. Terkait repetisi ada beberapa hal yang diulang. Kemudian mungkin penambahannya adalah di awal Ibu menyampaikan menjelaskan pembelajaran yang sudah berlalu. Jadi itu terkait pemantik mungkin agak sedikit lebih panjang saja durasinya seperti itu. Dan hal seperti ini kalau menurut saya pribadi tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar asalkan ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau kemudian belajar lagi, Ibu mau memperbaiki lagi. Luar biasa Bu Tuti ya. Pak Adi. Nah, kita selanjutnya kan ini Ibu sudah supervisi, kita sudah pasca. Sekarang kita bahas tentang rencana tindak lanjut Bu Tuti nih. Ke depannya Bu Tuti apa nih yang mau Ibu lakukan lagi gitu terkait pembelajaran, baik itu metode, baik itu media ataupun hal-hal lain terkait pembelajaran. Apa yang Ibu rencanakan? Baik Pak Adit, kalau rencana saya nih ya Pak Adit, rencana tindak lanjut saya yang pertama itu saya akan menerapkan PSE di semua kelas. Kalau selama ini kan saya baru sering menggunakan PSE itu hanya di kelas 11. Nah, kelas 10 itu belum semua saya coba saya terapkan PSE. Jadi nantinya saya akan menerapkan PSE di kelas 10 dan 11 dan juga nanti kelas 12. Kalau saya mengajar di kelas 12 dan 10 juga. Nah, dan pada pembelajaran berdiferensiasi, selama ini saya yang sering itu melaksanakan diferensiasi konten dan produk saja dan proses saja. Nah, nantinya saya akan mengusahakan agar anak itu juga melaksanakan diferensiasi produk gitu. Nah, itulah karena selama ini waktu itu kurang kalau kita melaksanakan 3 diferensiasi itu. Sekaligus gitu. di dalam. Iya. Karena kalau hanya LKPD saja kan itu belum ke produk gitu. Nanti baru akan rencana tindak lanjut saya selanjutnya pembelajarannya akan memakai 3 diferensiasi tersebut. Baik. Biasa Bu Tuti ya.
sangat detail dijabarkan. Jadi kalau bisa saya simpulkan terkait PSE itu di semua kelas, mudah-mudahan nanti bisa Ibu jalankan dengan baik. Saya ingin bertanya lebih jauh nih terkait dengan diferensiasi produk. Bu Tuti kan mapel kimia ya? Iya. Dan Ibu merencanakan akan mencoba, tentu saja kalau diferensiasi produk model pembelajarannya itu akan sesuai dengan PJBL seperti Iya. itu ya. Dan apakah menurut Bu Tuti di pembelajaran kimia itu bisa dilakukan diferensiasi produk begitu Bu Tuti? Kalau menurut saya sih Pak Adit bisa sekali gitu, karena di kimia itu bukan melulu rumus dan teori Ya. saja gitu kan. Baik. Misalnya pada pembelajaran ikatan ion gitu kan, kita bisa memberikan tugas kepada anak, misalnya mereka mempraktikkan bagaimana ikatan itu terjadi, bisa produknya berupa poster ataupun berupa animasi mereka buat sendiri, dan juga kalau yang di kinestetik bisa juga mereka membuat dari bahan-bahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu nantinya akan saya tagih di pertemuan selanjutnya, karena kalau produk kan tidak bisa langsung gitu kan. Oke. Karena waktunya pasti kurang. Baik, luar biasa Bu ya, berarti bisa dilakukan. Yang penting nanti adalah bagaimana perencanaan Iya. pembelajarannya. Karena PJBL ini kan Iya. menurut Bu Tuti tadi bisa dilakukan tapi butuh waktu persiapan yang lebih Iya. lama. Baik, luar biasa Bu ya. Nah, terkait dengan rencana tindak lanjut Bu Tuti nih, kira-kira kapan Ibu mau atau dalam kurun waktu berapa lama nih Ibu mau melaksanakannya begitu? Kalau melaksanakannya ya Pak Adit, saya kira minggu depan saya sudah bisa langsung melaksanakannya gitu, karena saya sudah mempersiapkan semua perangkatnya dan juga LKPD, juga tugas-tugas produk yang akan mereka buat. Baik, minggu depan Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan dengan baik. Dan saya juga sampaikan bahwa saya sangat senang melakukan supervisi ini ataupun coaching bersama Ibu, dan mudah-mudahan di kemudian waktu kita akan ada kesempatan untuk coaching lagi nih Bu. Iya. Ataupun nanti saya juga ingin kita bergantian gitu. Nanti ketika saya mengajar, Bu Tuti yang mengobservasi saya dan kita berdiskusi seperti ini supaya memang kita saling mengeluarkan ide-ide baru dan mengevaluasi secara bersama. Begitu Bu Tuti ya. Ya, boleh sekali Pak Adit. Saya juga terima kasih Pak Adit sudah mau berbagi dengan saya. Saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya kira kemarin juga saya butuh kawan untuk bercerita. Siap, luar biasa Bu Tuti ya. Oke Bu, terima kasih. Ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Nah, saya kira sudah cukup Pak Adit. Saya terima kasih ya Pak Adit. Saya pamit ya Pak Adit. Terima kasih ya Bu Tuti. Assalamualaikum.